Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Rahmawandari, NPM 1916041068 dari Reguler B. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja saya mengenai tantangan dalam reformasi administrasi publik. Baik, seperti yang kita ketahui bahwa tantangan dalam reformasi administrasi publik itu sangat banyak. Salah satunya di sini saya mengambil pada ruang lingkup pelayanan. Next, di sini saya mengambil pada contoh reformasi pelayanan di Distrik Capil Kota Bandar Lampung. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa Distrik Capil Kota Bandar Lampung merupakan tempat yang menyediakan pelayanan-pelayanan yang berkaitan dengan kependudukan yang terletak di tengah Kota Bandar Lampung. Kemudian jenis-jenis pelayanan yang tersedia di Distrik Capil Kota Bandar Lampung berupa pelayanan pembuatan IKTP, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, akte kelahiran, akte kematian, akte perkawinan, dan akte perceraian. Pihak di Dukcapil Kota Bandar Lampung dalam bereformasi telah memberikan pelayanan yang sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Dan para pegawai pun menjunjung rasa tanggung jawab yang besar dalam memberikan layanan terhadap masyarakat. Sesuai dengan literatur review yang saya baca bahwa pada tahun 2019, di Dukcapil Kota Bandar Lampung mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi, dan Birokrasi Republik Indonesia mengenai hasil evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik wilayah 2 tahun 2019. Kemudian Kadis Dukcapil Kota Bandar Lampung Bapak Ahmad Zainuddin menerangkan bahwa penghargaan ini diberikan kepada satuan dinasnya karena berhasil masuk pada ranking 8 dari total 514 kabupaten di Indonesia. Next. Di sini saya akan membahas bagaimana sih reformasi pelayanan di Dukcapil Kota Bandar Lampung. Sesuai dengan penglihatan saya, di sini terdapat gedung di Dukcapil Kota Bandar Lampung. Untuk pada reformasi bagian infrastruktur, di Dukcapil Kota Bandar Lampung telah meningkat pesat. Namun, dalam bentuk pelayanannya, memang Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil di seluruh Indonesia, khususnya pada di Dukcapil Kota Bandar Lampung, bagi para pegawai telah menetapkan peraturan disiplin tata tertib kerja yang disebut dengan budaya malu, yang dibagi menjadi 10 kategori. Yaitu pada saat jam kerja sudah dimulai, pegawai harus sudah ada di tempat, mengikuti apel pagi, pulang sesuai dengan waktu yang ditetapkan, melakukan izin kerja sesuai dengan alasan yang tetap, berpakaian dengan rapi sesuai peraturan yang dibuat, mengerjakan pekerjaan dengan maksimal, melakukan pelayanan dengan cepat dan tepat, bertanggung jawab melaksanakan tugas, bertata krama, sopan dalam melayani masyarakat. Nah, ke-10 kategori itu merupakan salah satu bentuk reformasi pada pekerja di Dukcapil Kota Bandar Lampung. Kemudian masyarakat selaku penerima pelayanan menyatakan bahwa dalam pelayanan yang diberikan petugas sudah maksimal dan sebagian petugas telah melaksanakan prosedur peraturan pelayanan dengan menerima, memahami, dan memberikan solusi untuk mempermudah pelayanan. Namun, kemudian dalam memberikan pelayanan, para pegawai telah mempunyai standar SOP yang telah ditetapkan dan mempunyai kemampuan masing-masing pada setiap pegawai. Kemudian pelayanan dalam pembuatan IKTP
menyediakan informasi tentang tata cara pelayanan cukup baik pada Dukcapil Kota Bandar Lampung telah dijelaskan dan diterangkan dengan baik pada seluruh masyarakat yang ingin melakukan pelayanan di Dukcapil Kota Bandar Lampung. Namun fakta di lapangan bahwa masih banyak masyarakat yang mengeluhkan tentang pelayanan yang tersedia di Dukcapil Kota Bandar Lampung, yaitu salah satunya pada pembuatan IKTP. Masyarakat selaku penerima pelayanan pembuatan IKTP menjelaskan bahwa dalam pembuatan IKTP memang di Dukcapil Kota Bandar Lampung tidak memungut biaya atau gratis. Namun pada proses pembuatan IKTP tersebut, masyarakat mengeluhkan bahwa pembuatannya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menunggu hasil IKTP tersebut. Dan masyarakat juga berpendapat bahwa jika mereka datang ke tempat pembuatan, namun banyak pegawai yang masih tidak menetapkan, tidak mematuhi SOP yang sudah ditetapkan, yaitu mereka kadang tidak berlaku yang baik gitu kepada masyarakat. Dan dalam pembuatan IKTP masih berbelit-belit dan masih banyak pegawai yang tidak memberikan kepastian tentang kapan IKTP dari masyarakat tersebut selesai gitu. Pembuatan IKTP pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung memang tidak dipungut biaya atau gratis. Dalam hal ini mendapat nilai baik bagi masyarakat. Namun ada beberapa permasalahan yang terjadi, ya seperti saya sudah sebutkan tadi bahwa ketetapan waktu hasil jadi dari IKTP tersebut masih kurang efisien. Hal itu membuat masyarakat sedikit kecewa dalam pelayanan pembuatan IKTP pada Dukcapil Kota Bandar Lampung. Kemudian, masyarakat selaku penerima jaminan pelayanan pada Dukcapil Kota Bandar Lampung juga menyatakan bahwa pada saat pembuatan IKTP, waktu yang dijanjikan oleh petugas pelayanan tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan, di mana masyarakat selaku pembuat IKTP diminta menunggu selama waktu yang dijanjikan, tapi tidak sesuai dengan janji petugas saat didatangi ke tempat pembuatan. Ternyata IKTP-nya belum jadi. Gitu. Hal ini membuat masyarakat merasa kecewa dan menilai bahwa dalam reformasi pelayanan di Dukcapil, mengingat sekarang sudah masuk reformasi 4.0, namun pelayanan di Dukcapil Kota Bandar Lampung masih kurang. Masih banyak petugas yang tidak menjalankan tugasnya sesuai penerapan yang telah ditetapkan penyelenggara pelayanan publik. Tentunya hal ini dapat menghambat pelayanan terhadap pengguna pembuatan IKTP yang harusnya berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. Serta khususnya bagi para pegawai juga tidak mematuhi SOP yang telah ditetapkan, khususnya seperti yang disebutkan tadi, 10 kategori itu yang sudah saya sebutkan tadi ya, yang ditetapkan oleh Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil. Next. Selanjutnya itu, saya akan membahas pelayanan di Dukcapil Kota Bandar Lampung di masa pandemi COVID-19. Di masa pandemi COVID-19, tentunya kita tahu ya bahwa adanya pembatasan yang berdampak pada pelayanan administrasi di seluruh bidang, termasuk di sini pada pelayanan di Dukcapil Kota Bandar Lampung, di mana pada merambaknya pandemi COVID-19 kemarin, itu sangat berdampak besar pada berbagai instansi, khususnya pada di Dukcapil Kota Bandar Lampung. Mereka tentu saja menetapkan pelayanan dalam bentuk online. Namun,
tentunya banyak masyarakat yang masih kurang paham tentang pelayanan online, masih kurang maju teknologinya. Maka dari itu, ada uh, reformasi di Dukcapil Kota Bandar Lampung di masa pandemi itu masih sangat kurang ya untuk bagian secara online. Sesuai dengan yang ditetapkan oleh Kabid Pelayanan di Dukcapil Kota Bandar Lampung bahwa pemanfaatan data dan inovasi pelayanan bahwa masyarakat lebih paham dengan sumber informasi berbentuk pamflet atau brosur yang ditempel pada papan pengumuman dibandingkan sumber informasi yang disediakan pada website resmi. Ya, karena dikarenakan banyak masyarakat yang belum paham cara penggunaan media sosial. Tentu itu sangat merugikan banyak pihak ya, bagi masyarakat maupun para pekerja di Dukcapil Kota Bandar Lampung. Tentunya dalam bereformasi pada pandemi COVID-19, berarti Dukcapil Kota Bandar Lampung mengalami penurunan. Tentu saja hal itu bukan hanya di Dukcapil Kota Bandar Lampung ya, masih banyak instansi lainnya yang merasakan dampak dari pandemi COVID-19. Kemudian Kabid Dinas Pendidikan Pendaftaran IKTP di Dukcapil Kota Bandar Lampung menyatakan bahwa pada masa pandemi COVID-19, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil membuka layanan secara online dan offline. Namun, layanan offline itu juga masih tersedia mungkin sekitar 3 atau 4 bulan setelah meredanya pandemi COVID-19 ya. Di mana yang bagi masyarakat yang ingin mendaftar pembuatan IKTP melalui online dan offline pun serta bisa langsung datang ke lokasi tersebut. Hal ini digunakan hal ini dalam pelayanan offline banyak masyarakat yang belum memahami prosedur pendaftaran. Karena dalam pelayanan offline di setelah pandemi maupun sesudah new normal itu pastinya setiap instansi khususnya di Dukcapil Kota Bandar Lampung ini menetapkan berbagai prosedur ya pastinya. Pembatasan masyarakat atau juga masyarakat memang harus mematuhi prokes sangat ketat saat memasuki lingkungan pendaftaran di Dukcapil Kota Bandar Lampung. Namun maraknya atau besarnya masyarakat yang datang, hal itu memang harus dibatasi dengan cara pelayanan secara online. Namun, seperti yang saya sudah bilang tadi, bahwa banyak masyarakat yang masih kurang paham tentang sosial media. Kemudian, masyarakat selaku pengguna pelayanan online dan offline menyatakan bahwa pelayanan online dan offline ini sangat membantu masyarakat, di mana kita ketahui selama pandemi ini kita harus menjaga jarak dan hindari kerumunan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Memang itu banyak ada beberapa masyarakat yang mengambil positifnya tentang pelayanan online, dan banyak juga masyarakat yang masih kurang paham tentang pelayanan online itu. Namun ya seperti yang tadi pasti ada plus minusnya bahwa masyarakat yang memang sangat menjaga prokes gitu masih sangat diuntungkan dengan pelayanan online, dan masyarakat yang paham juga sangat diuntungkan dengan pelayanan online. Namun untuk masyarakat yang kurang paham tentang sosial media tentu sangat kesulitan dengan pelayanan online, serta pelayanan offline juga sangat masih sangat ketat gitu. Tidak boleh banyak masyarakat yang berkerumunan untuk datang ke sana. Kemudian dalam pelayanan buat IKTP di Dukcapil Kota Bandar Lampung pada masa pandemi ini melakukan pelayanan memberikan batasan sesuai jam dan banyaknya pengunjung juga dibatasi untuk masuk ke dalam ruang. Nah, jadi secara umum di masa pandemi ini jumlah layanan yang ada pada di Kota Bandar Lampung meningkat
sebenarnya. Namun ya itu tadi, banyaknya masyarakat yang masih kurang paham pun jadi membludak secara offline gitu. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelayanan di masa pandemi ini dapat menghambat kinerja petugas pelayanan dan memberikan layanan yang lebih baik pastinya. Yaitu secara online masih ada minusnya, walaupun ada juga plusnya, dan secara offline pun tentu saja banyak sekali kendala-kendala ya, plus minusnya. Jadi, dengan hal ini Kabid Dinas Pencatatan Sipil memberikan himbauan bahwa masyarakat serta juga pada bagian pekerja di suatu kota Bandar Lampung harus saling bekerja sama untuk memahami segala kekurangan yang terjadi saat pelayanan offline maupun online di masa pandemi ini. Dan tentu saja pihak atas maupun pemerintah serta Kabid telah berupaya maksimal dalam memberikan pelayanan di satu kota Bandar Lampung yang dalam reformasi mungkin masih banyak pekerja, khususnya SDM yang mempunyai karakter yang berbeda-beda. Hal itu yang menyebabkan bahwa pelayanan setiap SDM walaupun sudah ditetapkan SOP, ya masih banyak saja gitu masyarakat, para pekerja di sana yang belum mematuhi SOP itu secara maksimal. Dan ditambah juga di masa pandemi COVID-19 ini semua layanan dibatasi gitu. Nah, karena itu ya banyak stakeholder yang berupaya untuk meningkatkan pelayanan ini, baik menetapkan semua memperbaiki semua pelayanan sebelum masa pandemi maupun di saat pandemi, semua pelayanan harus lebih diefektifkan lagi, diefisiensi lagi, dan diperbaiki lagi pastinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di presentasi saya ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.